Good Good morning, morning, class. Pat. Good morning. How are How you are you today? today? I'm fine, thank you. And how about you? So, in this meeting, we are we are going to going to discuss discuss about about narrative narrative text. text. Tapi Tapi sebelum ke materi, saya saya menyampaikan kompetensi dasar yang akan dicapai dari pembelajaran hari ini. Kompetensi dasarnya ada dua. Yang pertama yaitu membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks, tulisan dan tulis, dengan memberi dan meminta informasi terkait legenda rakyat sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. Yang kedua, menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks naratif, lisan dan tulis sederhana terkait legenda rakyat. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui lembar kerja siswa dapat membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari beberapa teks naratif, lisan, dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait legenda rakyat sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya dengan teliti. Yang kedua, melalui praktek, siswa dapat mengkomunikasikan secara lisan dan tertulis beberapa teks naratif lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait legenda rakyat sederhana dengan menggunakan struktur teks dan unsur bahasa yang tepat dan sesuai. Nah, untuk penelitiannya sendiri, seperti biasa, kehadiran dan keaktifan kalian mengerjakan tugas adalah poin utamanya. Selanjutnya, kita langsung saja masuk ke materi. Do you know who are they? Yes, we know. Ya, jadi kedua gambar itu contoh-contoh dari naratif teks. Apakah kalian tahu apa itu naratif teks? What do you know about naratif teks? Naratif teks itu teks yang seperti dongeng dan cerita. Ya, benar. Ya, oke, langsung aja untuk lebih jelasnya. Narrative text is a type of text in the form of an imaginary story, fabricated true story, or fairy tale. Narrative text tells a story that has a chronological sequence of events that are interconnected. Tujuannya untuk apa? The purpose of narrative text is to entertain the reader. Jadi untuk menghibur para pembacanya. Next. Dalam teks naratif, ada generic structure yang membentuk teks tersebut. Yang pertama, orientation, an introduction or an opening in the form of an introduction, character, time, and place. Yang kedua, complication, the development of conflict or the emergence of problem in the story. Yang ketiga, resolution. Resolution is conflict resolution or steps taken to respond to the problem. Yang keempat, reorientation, closing phrases that indicate the end of the story. Orientation is optional or not always present in narrative text. Dan yang terakhir, ada coda. Coda is changes that occur in characters and lessons or moral values that can be taken from the story. Coda is also optional. Next. Nah, ini adalah contoh teks naratif. Coba tolong bisa dibacakan sedikit aja. Okay. One day, in the kingdom of Arendelle, there lived two daughters named Elsa and Anna. They lived happily together with both their parents. Elsa, who had the power of raise anything she touched, and Anna loved the snow. Almost every day, Anna invited her sister to play snow. Hey Elsa, do you wanna build a snowman? Asked Anna.
Yes, let's go, Elsa replied. Let's build a snowman. Tada, he's Olaf and he likes warm hugs, said Elsa. Oke, sudah. Ya, Yes, yang sudah. tadi jadi ini contohnya ya. Next. Nah, dari contoh teks yang tadi itu ada yang namanya element. Apa saja itu language element? Yang pertama, noun. In general, the noun is used as a pronoun for an animal person or an object in a story. For example, stepmother, the dwarf, carriage, and others. Selanjutnya ada past tense. Narrative text uses the past tense verb to. For example, went, ate, met, and others. Yang ketiga yaitu time connective. Is a time connective to short event. For example, after, before, after that, and so on. Selanjutnya yaitu saying and thinking verb. A verb that shows reporting or speech. For example, speak, told, and so on. Dan yang terakhir ada yang namanya action verb. A verb that shows an event or activity. For example, stayed, climb, work, and others. Itu dia materinya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum, Bu. Mungkin nanti menyusul. Oke. Kita lanjut ke evaluasi. Sebelum masuk ke evaluasi, kita review dulu ya. Tadi sudah dijelaskan ada definisi, ada generic structure, sama grammar use in narrative text ya. Kita review lagi di definisi ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa narrative text is an imaginative story to entertain people atau teks imajinatif yang bertujuan untuk menghibur orang. Dan bisa disimpulkan, teks naratif adalah sebuah teks yang berisi sebuah cerita, baik tertulis ataupun tidak tertulis, dan terdapat rangkaian peristiwa yang saling terhubung. Selanjutnya ada generic structure dari narrative text. Struktur intinya ada orientation, complication, dan resolution. Dan dua optional lainnya ada reorientation dan koda. Tapi menurut sumber lain ada juga yang namanya evaluation. Evaluation ini biasanya berisi penilaian atau evaluasi terhadap jalannya cerita atau konflik. Sedangkan reorientation tadi berisi penyimpulan di akhir cerita. Karena si evaluation dan reorientation ini sifatnya opsional, jadi bisa ditambahkan dan bisa tidak ya dalam cerita. Terus ada grammar use dalam narrative text. Nah, si narrative text ini biasanya menggunakan tenses past, baik simple, past perfect, past continuous, past perfect continuous, atau bisa saja past future continuous. Tapi aturan ini bukan aturan wajib yang mutlak harus dipenuhi. Itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang evaluasi yang harus kalian lakukan. Nah, seperti instruksi sebelumnya kan, kalian sudah diberitahu tentang tugas yang harus dikerjakan di Google Classroom kan? Nah, silahkan dibuka Google Classroom-nya, terus ada exercise folder. Nah, di dalam folder itu ada satu teks naratif dan beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Nah, silahkan dibaca dulu teks naratifnya, kemudian dijawab pertanyaannya ya. Jawabannya silahkan diketik dalam bentuk file Microsoft Word. Terus secara individual kalian submit di folder Google Classroom-nya ya. Nah, untuk deadline-nya juga sudah tertera di folder Google Classroom-nya. Jadi silakan selamat mengerjakan. Tapi sebelumnya kalau ada pertanyaan mengenai evaluasi ini,
Silakan diskusi di grup WhatsApp yang sudah ada ya. Baik, Bu. Oke, terima kasih. Ya, untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.